Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di renungan singkat GBT Kristus Pengasih. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh menikmati kasih karunia-Mu, rahmat-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Engkau juga berkenan memberikan firman kepada kami pagi hari ini Tuhan. Kami buka hati buat firman Tuhan, Roh Kudus menolong kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini apa kabar semuanya? Semua sehat? Semua sudah sarapan? Pagi hari ini firman Tuhan berbicara tentang haus dan lapar. Tetapi bukan dengan nasi atau dengan makanan sehari-hari, tetapi haus dan lapar akan kebenaran. Nah, kehidupan rohani itu hampir sama dengan kehidupan jasmani. Kehidupan jasmani perlu dipelihara, diberikan makan, minum, diberikan sesuatu yang menyegarkan, vitamin mungkin, sesuatu yang menguatkan dan menumbuhkan. Nah, seperti keadaan jasmani kita harus sering diperhatikan supaya tetap sehat, keadaan rohani juga demikian. Harus diperhatikan, dicek, ya, diperiksa apakah sudah cukup sehat ataukah kita sedang dalam kelemahan atau dalam kesakitan. Keduanya harus dalam keadaan sehat dan terpelihara. Nah, satu kali Tuhan Yesus sedang mengajar murid di bukit dan dia berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Matius 5 ayat yang ke-6. Tentunya dalam hal ini Tuhan Yesus sedang membicarakan pelihara lapar dan haus rohani. Dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita yang kita kenal kebenaran adalah sebuah wujud kebenaran yang kekal, yaitu Yesus sendiri yang di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jadi dengan kata lain ayat tadi berkata bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan Yesus. Maksudnya lapar dan haus akan sang roti hidup dan air hidup, yaitu Yesus. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus seperti Musa. Ketika diutus Tuhan pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan bersama bangsa Israel yang dipimpinnya keluar dari Mesir, Musa berkata, "Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu." Lalu Tuhan berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberi ketentraman kepadamu." Betapa indah Bapak Ibu Saudara dan sangat puasnya jika kita mengalami hal ini. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang satu-satunya pemuas lapar, haus dan lapar kita akan kebenaran itu. Nah, berjumpa dengan firman Tuhan yang berkuasa, menguatkan dan menghiburkan, pasti menyenangkan sekali, bukan? Tetapi Bapak Ibu Saudara, rasa lapar, rasa haus itu seringkali lenyap. Oleh karena apa? Oleh karena kekhawatiran, tipu daya kekayaan. Matius 13 mengatakan demikian, keinginan berbagai hal, kenikmatan hidup dan kegagalan untuk tinggal di dalam Kristus. Oleh sebab itu kita harus selalu waspada. Seperti tubuh jasmani bisa lapar dan haus, rasa lapar dan haus akan kebenaran juga harus muncul setiap hari, dan itu menandakan rohani kita sehat. Sebaliknya, rasa lapar dan haus akan kebenaran itu jika tidak ada lagi, hati-hati Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan rohani kita sedang sakit, jangan-jangan rohani kita sedang pingsan, jangan-jangan rohani kita sedang tidak sehat, bahkan mungkin mati. Nah, jaga kesehatan jasmani, tetapi juga jangan abaikan kesehatan rohani. Jadilah orang yang berbahagia, yang selalu lapar dan haus akan kebenaran, karena kita akan dipuaskan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, Engkau yang senantiasa memberkati kami dengan firman Tuhan,
supaya kehidupan kami semakin hari semakin bertumbuh ke arah Tuhan sendiri, menjadi pribadi-pribadi ya Tuhan yang dikenan oleh Tuhan, yang senantiasa lapar dan haus akan kebenaran itu, haus lapar akan berjumpa dengan Tuhan setiap hari, memiliki perjumpaan khusus dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, sehingga jiwa kami boleh dipuaskan, sehingga kami Tuhan boleh merasakan bagaimana hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan Tuhan itu ada yang terjalin di antara kami pribadi dengan Tuhan. Kehidupan kami perlu Tuhan Yesus, kami perlu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah firman-Mu terus berbicara di dalam hati kami, mengingatkan kami ketika kami lupa akan hal ini, supaya kehidupan kami senantiasa memiliki rasa haus dan lapar setiap hari, dan itu menandakan kerohanian kami sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.